Mbak, Mbak R, kita lihat kartunya. Dia mendekati Mbak lagi karena di sini dia sudah menyadari keterikatannya dengan orang ketiga itu sudah dilepas. Jadi ini kartunya. Di sini dia menyadari segala kesalahannya, dia terlalu gegabah waktu itu. Di sini dia menyadarinya apa? Dia menyadari bahwa dia selama ini terikat dengan nafsu, ambisi. Ini dia dia sudah tenang, dia sudah bijaksana, dia sudah menemukan esensinya dia sebagai seorang lelaki yang harusnya bertanggung jawab gitu. Di sini sudah tidak ada lagi energi orang ketiga. Orang ketiganya sudah dilepas. Atau di sini nggak mau lagi mikirin. Tidak, kalau di sini energinya sudah lepas sih. Energinya. Iya, tuh. Dia mau hidup tenang sama Mbak. Dia mau buru-buru datang, dia mau ikut Tuhan sekarang. Dia mau mengakui Mbak sebagai seseorang yang seorang yang tepat, yang dia saat ini melihat Mbak itu stabil. Nah, dia mau kestabilan itu karena dia saat ini sudah menyadari bahwa kemarin dia bermain-main. Dia mau datang, mau ngelamar, mau bikin komitmen ke depannya bagaimana, mau ngomong-ngomong. Iya. Tapi dia ini masih tahan, dia mau mengadakan dia lagi ancang-ancang, ibarat kata gitu. Dia lagi ancang-ancang untuk mengatur ke depannya itu bagaimana dengan Mbak itu. Karena dia saat ini sudah sadar. Itu energinya pasanganmu. Ya, ini dia kelanjutannya hubungannya Mbak. Dia saat ini sedang ngatur bagaimana ke depannya dia mau membenahi. Ini kalau tidak ada perubahan, ini nanti akan dia akan mengadakan perjanjian atau berkomitmen lagi, mengatur semuanya, ibarat kata insaf. Ya, kelanjutannya hubungannya Mbak bagaimana? Terserah Mbak, ini nanti ada penawaran, Mbak terima atau tidak. Ini tangan yang terulur. Misalnya ini adalah tangannya beliau, tangannya Bapak. Ya terserah Mbak, ini mau diambil atau tidak. Tapi sepertinya Mbak masih ragu-ragu. Iya, Mbak masih ragu-ragu. Kalau energi ragu-ragu itu kasih tempo lah Mbak, kasih tempo diri Mbak sendiri sembuh, kasih tempo dia sembuh. Karena dia
selama tidak bersama Mbak mungkin kan dia mendapat hajaran-hajaran juga dari Tuhan gitu kan ya. Prosesnya dia untuk kembali lagi pun tidak gampang, untuk dia mengalahkan, mematikan egonya untuk bisa menjadi bersama Mbak itu pun dia ragu-ragu, bisa nggak ya gitu loh. Tapi ini di sini sudah ada niat bulat Mbak sebenarnya, tinggal Mbak sembuh dulu karena ada ini hati tertusuk pedang 3 ini, ada sakit hati, ada kecewa, ada dia pun mungkin ini juga begitu, mungkin dibohongi sama yang sana misalnya gitu. Jadi di sini Mbak dengan dia ini ada luka batin. Nah, luka batinnya ini yang harus sembuh dulu, kalau tidak nanti terulang lagi, nanti kumpul bertengkar lagi, padahal saling cinta di sini. Menanti kartu ini kan lama sekali, ya kan, menanti sampai bapak ini punya kartu sadar. Ini kartu sadar, ini kartu dia sadar, sudah menyadari kesalahannya. Ini kartu sadar, ini kartu yang kita tunggu sudah lama Mbak, baru kebuka ini. Nah tinggal Mbak ini yang belum sembuh. Mbak masih ragu-ragu, Mbak takut terluka lagi. Sembuh dulu, siap serahin semua sama Tuhan, jangan diungkit-ungkit lagi. Anggap ini bukan orang lama, ini orang baru gitu loh. Jadi permainan pikirannya Mbak aja diputer. Ini bukan orang lama, ini orang baru gitu. Tidak ada cacatnya gitu. Yang sehingga tidak teringat luka di masa lalu. Sehingga mau balik nggak ada yang bergerak gitu. Karena di sini bapak masih nahan, masih menimbang-nimbang, dia mau balik, diterima nggak ya, saya bisa nggak ya, oke nggak ya gitu loh, dimaafkan nggak ya, enak-enakan lagi nggak ya gitu. Karena dia cintanya sebenarnya sama Mbak, tapi dia yang lain-lain itu kemarin kan ini nafsu, ini kan. Nah ini kebalik semua. Ini kartu yang kita tunggu lama loh Mbak. Dia sudah tidak bersama orang ketiga. Dia adil sekarang, berusaha menempatkan dirinya sebagai seorang lelaki yang bagaimana gitu, yang baik gitu loh. Dan sini sudah tidak terikat lagi. Sudah tidak terikat lagi kepada semua duniawi. Yang kemarin apa itu nafsu kayak gitu-gitu udah enggak lagi sekarang. Gitu, ini kartunya. Ya Mbak sebenarnya ya Mbak takut. Jadi Mbak masih ada kecurigaan di cerita di masa lalu nanti terulang lagi enggak kayak gitu. Nah ini harus sembuh loh Mbak, supaya kedepannya bagus. Ini semua sekarang tergantung dari Mbak. Sembuh aja dulu, udah nggak usah mikir dia balik apa enggak. Yang jelas kartunya menyatakan dia sudah sembuh. Itu kartu yang dia tunggu. Karena di sini ada kartu penantian juga. Dia masih ragu-ragu. Kenapa? Karena masa lalu dia bersama Mbak jelek. Dia sudah kadung mengecewakan Mbak. Dia sadari itu. Nah, di sini dia butuh waktu untuk memaafkan dirinya sendiri. Apa yang sudah saya lakukan kepada istriku gitu. Dia pun tidak bisa memaafkan dirinya segampang itu. Dan dia seperti masih ada egonya, masih merasa bahwa bisa nggak ya saya kayak dulu lagi, dilupakan kesalahannya kayak gitu loh, ya kan. Itu jadi kan rada-rada ibarat kata egois ya, sedikit egois gitu, minta dilupakan kesalahannya, bisa nggak ya gitu loh. Nah ini dia sedang menimbang-nimbang. Kenapa? Karena terlalu banyak kesalahannya dia. Dan dia pahami itu. Nah tapi dia mau pulang nggak tahu caranya, nggak tahu bagaimana cara bertobat, nggak tahu cara mendekatkan diri sama Tuhan, nggak tahu bagaimana caranya menyembuhkan trauma, nggak tahu bagaimana cara mencintai pun nggak tahu. Dia hanya tahu dia butuh dirimu, dia ingin bersamamu. Dia sudah sadar sekarang bahwa dia menyakiti istrinya. Gitu. Tinggal ini Mbak harus terbuka. Coba berbicara 4 mata sama dia. Buka-bukaan.
Saya punya trauma, kamu punya trauma. Ayo sembuh sama-sama. Karena di sini kartunya di sini dia ragu-ragu, ada kecenderungan dia lebih menahan diri. Kenapa? Karena tidak tahu jalan di depan itu bagaimana. Saya harus ke kiri apa ke kanan. Sedangkan untuk memilih dibutuhkan suatu keputusan. Sedangkan dia sendiri aja nggak tahu mana benar mana salah. Mungkin seusia dia itu rasanya aneh kalau tidak mengetahui mana yang benar mana yang salah. Tapi di sini kartunya bilang dia sendiri ragu-ragu karena begitu berantakannya dan dia harus membereskan semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Ini mulai dari mana? Kayak gitu. Nah, kasih kesempatan. Setiap manusia pasti punya kesalahan, ya kan? Kasih kesempatan dia untuk berubah, tapi nggak usah ditungguin perubahannya. Mbak asik aja, syukuri dia ada di sebelah Mbak, dia sudah kembali. Di sini kartu orang ketiganya terbalik, berarti sudah tidak ada hubungan lagi. Gitu, dia murni sudah berubah. Dia murni artinya sudah berubah, dia sudah menyadari kesalahannya. Tinggal berubahnya ini dia perlu diberikan. Dia nyontoh Mbak, dia ngambil energi Mbak. Kalau Mbak kuat, santai aja kayak nggak ada apa-apa, cuekin aja dia mau ngapain. Yang penting Mbak berbahagia, Mbak tetap fokus ke depan. Di depan itu banyak karir, banyak kampanye, banyak duit, banyak posisi yang harus Mbak jaga, Mbak maintain. Itu fokusnya ke depan aja, nggak usah nggak usah ngurusin dia bagaimana berubahnya. Kalau datang penuh cinta saja gitu. Kalau dia datang, jadilah dirimu yang baru juga Mbak, gitu loh. Jangan jadi dirimu yang lama. Yang lama mungkin kalau dia datang marah-marah terus ngungkit-ngungkit gitu kan, pokoknya adalah keributan gitu lah. Nah, jadilah dirimu yang baru juga buat dia, buat Tuhan, buat Mbak terutama. Kenapa ya? Karena menciptakan suasana baru saja, seolah-olah dia bukan orang lama, seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan, seolah-olah Mbak juga energinya baru, mencintai dia dengan energi cinta yang baru, yang lincah, yang kayak anak SMA gitu loh, yang bener-bener yang ABG, yang blushing gitu kalau didatengin cowoknya kayak gitu. Ini ya Mbak, aku rasa pakai itu aja energinya. Masih kecil gitu loh, masih SMA, di mana dia adalah cintamu dan dia juga mencintaimu kayak gitu, sama-sama saling mencintai gitu. Belum ada apa-apa, belum ada pelakor, belum ada beban apapun juga gitu loh. Jadi berkamuflase intinya gitu, berhalusinasi atau bermain pikiran bahwa hidup Mbak baik-baik saja, maka semua akan baik-baik saja. Itu semua dari pikiran kan gitu loh. Jadinya di sini kartunya nyaranin ya Mbak, ke depan fokus aja. Ke depannya bagaimana, dia sedang perlu perubahan. Nah, tapi energinya nggak bisa ditinggalin. Dia nggak tahu caranya berubah. Dia sudah sadar tapi nggak tahu caranya berubah dan harus memulai dari mana. Mbak yang dului, Mbak yang pakai cinta waktu pertama kali ketemu dulu, gimana? Ya itu dibangkitkan lagi rasa itu. Waktu saat pertama kali jumpa rasanya berdebar-debar gitu kan. Wah, udah kecentilan nggak apa-apa, santai. Ya jadi sayangnya luar biasa gitu ya, kayak dia yang tapi tetap fokusnya ke depan, ke Tuhan sama ke tugas di depannya Mbak. Gitu. Nanti dia akan berusaha ngimbangin. Kalau Mbak sudah nggak jaga jarak ibarat kata gitu. Nggak ragu-ragu gitu kan. Mbak kan dari kartu sini sudah tahu ya bahwa nggak ada orang ketiga, nggak ada, cuman Mbak. Ya itu, Mbak happy aja, bawa happy waktu pertama kali pacaran itu gimana gitu kan. Waktu Mbak pertama kali mengenal cinta gitu loh, nggak usah sama dia tapi waktu pas lagi SMA bener-bener. Nah pakai rasa itu, jadi kecentilan dikit nggak apa-apa gitu, supaya ngimbangin, supaya dia nggak terlalu kaku, nggak serius gitu loh. Dibawa santai biar sama-sama berubah. Mbak sembuh, dia juga sembuh gitu. Energinya bagus nih Mbak. Saya lihat juga rezeki Mbak di depannya juga bagus ya, mengikuti dengan energikmu ya, energik aktif gitu kan, positif ya. Itu semuanya terbuka jalannya Mbak di akhir tahun sampai awal bulan ini. Energinya Mbak bagus ini gitu ya Mbak. Diputuskan semua, sembuhkan sakit hatinya,
di dadamu ada pisau-pisau, cabut-cabutin, ya kan? Minta cahaya Tuhan di tanganmu. Ya Allah, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan tangannya Mbak bersinar, tempelin itu di bekas luka-lukanya yang tadi pisaunya dicabut-cabutin itu sembuhkan Mbak, gitu. Terus pegang dadanya si bapak, terus ditiupin doa sampai sembuh. Bayangkan sembuh dengan doanya Mbak, sembuh. Maafin saya, bagaimanapun juga kita kan punya kesalahan juga, ya kan? Ada faktor kitanya juga yang mendorong dia untuk seperti itu gitu ya, walaupun ya anggaplah seperti itu gitu loh. Jadi minta maaf aja, salah nggak salah minta maaf. Nah itu energi baik dalam secara doanya gitu, sehingga hati Mbak damai, dia pun damai. Kenapa? Karena dia ngambil energimu gitu. Kalau Mbak damai, dia pun damai gitu ya. Santai, jangan terlalu kepikiran, jangan terlalu diambil hati ya. Kalau dia omongannya misalnya keras, ya udah, itu karena dia bingung gitu aja. Jadi jangan diladenin kalau dia ngomongnya keras gitu ya. Ya ditegur biasa, jangan gitu dong, kayak misalnya lah gitu. Tapi saya rasa semuanya baik-baik saja nih Mbak. Saya rasa semuanya baik-baik saja. Mbak cuman harus fokus ke depan, biar dia enak, dikasih bumbu-bumbu cinta gitu. Tidak ada sesuatu yang terjadi gitu loh. Wes baik-baik saja gitu. Dia memang waktu itu pergi layar gitu, tapi ya itu, tetap jaga hati, tetap fokus ke depan, jangan jatuh lagi. Karena bagaimanapun juga namanya manusia, kalau kita lengah ya ntar kayak kemarin lagi kayak gitu. Tetap kita ke Tuhannya dipakai, jaga Tuhan hubungan ini, jaga keluarga ini, tolong Tuhan gitu ya Mbak ya. Baik-baik semua sih, santai semua nih saya lihat. Rezekinya Mbak juga lancar, Mbak nggak terlalu stres, Mbak santai lah, Mbak ini santai, energinya santai, bisa membuka apa yang Mbak sentuh ini jadi duit gitu loh, gitu ya Mbak. Ini kartunya bagus kok. Selamat ya Mbak.